There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place, I feel my. Halo guys, selamat datang di Masmuk Channel. Nah, di sini Masmuk mau membahas soal Red Marulioides. Pasti kalian udah tahu kan, Red Marulioides itu ada banyak banget. Tapi kalau Masmuk sendiri ini membedakannya cuma ada dua, yaitu sama kalteng, kalbar. Nah, kalteng sendiri ada banyak banget. Pasti kalian bingung kan? Soalnya banyak banget yang tanya, "Bang, bedanya sampit, barito, seruyan, katingan, sebangau dan lain-lain itu apa sih?" Nah, kali ini Masmuk mau menjelaskan secara keseluruhan perbedaan Red Marulioides. Yuk langsung ikuti Masmuk aja. Nah, yang pertama Masmuk ada menjelaskan ada dua, yaitu ada kalteng sama kalbar. Nah, apa sih bedanya Red kalteng sama kalbar? Nah, kalau dari perbedaan secara keseluruhan fisik itu ada kalteng sama kalbar. Lah, kalbar itu ada kayak gini. Ini contohnya nih. Kalbar itu dominan, barnya lebih banyak. Terus bunganya biasanya sampai ke punggung-punggung kayak gini. Terus warnanya ya sama sih, ada yang kuning ke oranye, ada yang sampai merah. Nah, kalbar ini biasanya ada red sentarum, terus semerantau, putus ibau dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada red kalteng. Nah, kalau red kalteng ini kayak gini nih. Nih red kalteng nih, lihat nih. Nah, nih. Ini red kalteng ini barnya dominannya tebal, jumlah barnya sedikit. Jumlah barnya sedikit. Nah, ini kalteng. Nah, kalteng sendiri ada banyak banget. Ada red sampit, pangkalan bun, katingan, sebangau, seruyan, barito dan lain-lain. Nah, seruyan sendiri juga ada banyak banget. Ada seruyan, pikun dan lain-lain. Pangkalan bun sendiri ada bulu kecil, bulu besar. Terus barito sendiri juga ada banyak. Nah, itu ada canggu, apalagi ya, banyak banget sih. Tapi sampai lupa men. Nah, tapi sebenarnya secara keseluruhan itu hampir sama semua. Yaitu cirinya tadi, barnya tebal, terus jumlahnya sedikit, paling biasanya 4 sampai 6 jumlah barnya. Terus postur tubuhnya ini lebih tebal, lebih besar biasanya kalau kaltengan. Nah, kalau yang contoh ini dua tadi itu red pangkalan bun. Nah, ini di bawah juga ada nih. Di bawah ini juga ada red pangkalan bun. Ini habis loncat. Nah, ini pangkalan bun. Nah, kalau soal kualitas warna, kualitas bunga itu bukan dari lokality ya guys. Kualitas itu dari kualitas ikannya itu sendiri. Jadi nggak tergantung lokality, nggak barito kayak gini, nggak sampai kayak gitu. Jadi salah. Nah, ini guys, ini gua lah nih, nih. Ada habis loncat nih. Golok banget. Nah, ini kalteng, ini juga pangkalan bun. Ini juga ada pangkalan bun. Di sini. Ini jumbo banget nih guys. Ini ukurannya hampir 70 nih. Nih bunganya nyambung. Nah, info ya untuk bunga yang bisa nyambung kayak gini, ini biasanya red pangkalan bun. Ya, rata-rata pangkalan bun yang bisa bunganya bisa nyambung antar bar ini loh. Setiap bar ini kan ada kayak bunga-bunga nyambung antar bar itu. Nah, biasanya nggak gitu pangkalan bun. Nah, soal warna nggak bisa dipastikan pangkalan bun ini kan tadi warnanya nggak merah ya guys. Ini warnanya kan agak kekuningan itu. Yang sebelahnya, yang bawah tadi kan warnanya orange kemerahan, warnanya cerah. Nah, jadi lokality itu nggak bisa dijadikan suatu patokan kualitasnya kayak gimana. Jadi kalau bilang barito itu merah, itu nggak mesti juga. Aku juga ada barito yang nggak merah nih, contohnya nih. Ini red barito masih kecil-kecil nih, warnanya belum merah, masih pada mocok-mocok nih misalnya. Nah, terus ini juga ada barito yang merah. Jadi nggak bisa dipastiin kalau
Barito itu warnanya harus merah, terus barnya harus tebel-tebel, harus gini gitu, nggak bisa. Emang rata-rata Barito ya warnanya itu merah, tapi nggak semua kayak gitu, jadi nggak bisa jadiin patokan ya. Terus bilang Sampit itu nggak merah, nah nanti kita kasih tahu Sampit itu ada yang merah, ada yang emang nggak, ada yang nggak merah. Nah, tapi itu bukan jadi satu patokan ya guys, jadi nggak usah bingung soal label, penting kita keep ikan itu cara yang bener, pasti akan jadi cakep. Nanti Mas Muk tunjukin red Sampit yang warnanya cakep-cakep. Nah ini kebanyakan semua red Pangkalan Bun, kenapa? Nah ini bukannya Mas Muk ini suka red Pangkalan Bun atau apa ya, pro sama label Pangkalan Bun ya guys? Enggak, soalnya Mas Muk ini cari kan yang jelas. Yang pertama kualitas ikannya. Kualitas ikan, kalau ini kan emang ikan jumbo-jumbo ya. Kenapa ikan jumbo yang kualitasnya bagus rata-rata Pangkalan Bun, soalnya nah emang di sana kualitasnya yang jumbo-jumbo itu rata-rata bagus. Kalau Barito sampai dan lain itu rata-rata jarang, rata-rata kan babynya aja. Nah ini kan udah, ini ada lagi nih Pangkalan Bun nih. Ini warnanya juga merah. Ini habis berantem nih sama sebelahnya nih. Sebelahnya tapi mati. Nah, ini warna Pangkalan Bun juga nih. Nah, ini kan jelas kan Pangkalan Bun tapi warnanya merah. Coba lihat yang di bawahnya. Nah di bawahnya warnanya kuning. Nah berarti kan nggak bisa dijadikan patokan loh, kalau Pangkalan itu harus merah atau harus warnanya kayak gini. Nah itu kualitas itu tergantung ikannya ya guys, jadi bukan tergantung lokalitinya. Tuh, yuk ikut Mas Muk ke atas, kita lihat label yang biasanya dicap nggak merah, tapi di sini kita merah-merah. Yuk kita lihat. Nah ini salah satu red Sampit, warnanya merah nih. Ini ikan minus tapi udah pernah juara. Soalnya Mas Muk merhatiin potensi poinnya. Nah dari poin bar, dia barnya tegas, bunganya banyak, sama warnanya merah. Coba kalau dimatiin lampunya. Nah gini, ini red Sampit ini. Dulu warnanya juga nggak kayak gini. Nah jadinya jangan anggap kalau red ini warnanya nggak gini, warnanya nggak bisa merah, itu salah besar. Kalau warnanya kan itu kan kualitas ikannya, bukan kualitas dari lokalitinya. Nah ini namanya boncel nih, udah sering juara nih, walaupun ikan minus. Nah yuk kita lanjut ke atas. Nah ini kita sampai atas, ini ada red Barito. Ini warnanya emang kebetulan warnanya yang dapat yang bagus nih. Tapi dulu warnanya kuning kan. Mimin Kip pakai full pakan udang merah sama udang ring merah itu sama udang basah hariannya. Nah ini sayang banget gigit ekor. Ya habis kontes stres berat, gigit ekor dia. Nah ini Mas Muk mau kasih lihat nih red Sampit yang warnanya merah nih. Nah ini namanya Victoria. Ini juga udah pernah juara 2 kali nih, warnanya merah. Coba Mas Muk matiin lampunya. Nah ini udah tanpa lampu ya nih ya. Cek lihat atasnya, nggak pakai lampu, warnanya merah guys. Nah ini kadang soalnya banyak teman-teman ini yang bilang red Sampit nggak bisa merah, itu salah besar ya. Kalau merah itu kan kualitas ikannya, bukan dari kualitas lokalitinya. Nah, ini emang yang ini yang susah merah nih, warnanya agak kuning. Coba Mas, lampunya merah jadinya kelihatan warna aslinya. Ini pakai ketapang ini ya, masih progres warna, susah banget nih progres warnanya. Wah, gak kosong. Terus ini bawahnya ini ada red Sampit juga nih. Nah ini warnanya yang nggak merah, tipe yang warnanya nggak merah. Nah ciri-ciri red Maru yang warnanya tipe warnanya nggak merah ini agak kekuning-kuningan gitu. Biasanya dia susah ke warna merahnya. Tapi emang bisa, tapi lama banget. Galak ya. Nah ini red Maru, labelnya sih Sampit.
Tapi kalau Mas Muk sendiri bilang Kalteng sama Kalbar, soalnya yang jelas perbedaannya itu ya itu. Nih terus coba ini ada ini Pangkalan Bun. Skip dari dulu belinya baby ini dari terus Mas Muk beli. Nah, ini Pangkalan Bun warnanya merah. Galak juga. Jadi kesimpulannya Red Naru itu cuman kalau menurut Mas Muk pribadi itu cuma ada dua secara keseluruhan fisik, Kalteng sama Kalbar. Nah itu tadi kalau Kalteng itu banyak banget, jadi nggak bisa dipastikan bar itu harus merah gini-gini. Itu menurut Mas Muk sendiri itu salah. Jadi Mas Muk sendiri memandang itu dari kualitas ikannya itu sendiri, jadi bukan dari kualitas label-label dari ikannya. Jadi nggak bisa dipastikan, walaupun labelnya Sampit katanya nggak bisa merah, nah, ini nyatanya bisa. Terus Barito katanya merah ya, itu kan nggak juga kayak gitu, ada seruyan macam-macam. Nah itu kan dari pengepul sendiri kasih label juga banyak banget, jadi kita yang seller-seller di Jawa pasti kan juga ngikutin label dari sana. Nah sekian penjelasan tentang label Red Naru Liudes dari Mas Muk. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.